Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, di mana saja berada, hari ini kita masih dalam suasana keprihatinan karena mewabahnya virus corona di berbagai belahan dunia. Betapa sedih dan pilu tak terperi mengingat virus yang ukurannya kecil, tidak terlihat kasat mata, tetapi mampu meluluh lantahkan sendi-sendi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat dunia. Banyak di antara kita sebagai penghuni bumi ini merasakan kekhawatiran dan rasa takut yang mencekam karena masifnya penyebaran virus ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beragama dan memiliki keyakinan, tentu yang paling mendasar untuk kita fahami adalah bahwa tidak terjadi sesuatu di bumi Allah Subhanahu wa taala ini kecuali atas izin dan kehendaknya. Hal ini Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 51 yang mengatakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, tidak sekali-kali akan terjadi menimpa kami kecuali apa yang telah digariskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan kepada Allah lah orang-orang mukmin berserah diri. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memupuk keyakinan seperti ini sangat besar pengaruhnya dalam proses penenangan hati menghadapi berbagai macam persoalan di dunia ini. Hati yang tenang cenderung proporsional dalam merespon sesuatu. Dengan hati yang tenang, orang akan lebih terarah dalam bertindak tanduk, dalam bersikap. Dan ini penting untuk menciptakan tatanan sosial yang kondusif. Tetapi ada hal yang perlu kita cermati bersama. Dalam kondisi pandemi, tidak terkecuali COVID-19 ini, berseliweran informasi, berita, kabar, dan sebagainya. Baik yang langsung kita terima antar personal maupun melalui media sosial yang sehari-hari kita nikmati. Tetapi perlu diingat, tidak semua informasi berita itu mengandung unsur kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan ketika informasi itu mengandung sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, justru akan melahirkan situasi yang tidak kondusif, sesuatu yang mengkhawatirkan di antara kita semua. Dan ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai penanganan serius dari wabah virus ini akan kontraproduktif karena sikap kita yang tidak proporsional dalam menerima dan menyebarkan informasi tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat yang beragama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari bersama-sama kita bersatu padu dalam rangka menghadapi situasi sekarang ini. Menajamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki peran yang besar dalam menciptakan suasana kehidupan kita ini, tentu bukan berarti kita bersikap fatalis dengan menerima begitu saja. Tidak, tetapi ada kewajiban kita untuk bekerja, untuk berusaha keluar dari situasi yang kita hadapi sekarang ini. Tawakal itu muncul setelah kita menggelorakan ikhtiar semaksimal mungkin, baik sifatnya personal maupun kolektif. Dalam konteks penanganan COVID-19 ini, mari kita bergandengan tangan, seayun selangkah, kita ikuti arahan pemerintah, kita ikuti apa yang menjadi aturan untuk warga negaranya. Bukankah
Dalam agama kita diajarkan ketaatan kepada pemimpin adalah bagian dari ketaatan kepada agama. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa 59, Allah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemimpin kalian. Secara personal, kita diarahkan untuk menjaga kesehatan, menjaga kebugaran dan stamina tubuh kita, dan rajin cuci tangan dengan sabun. Tentu tidak lupa kita untuk memperbanyak dan memperdalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar dari situasi yang kurang baik ini. Dalam sejarah juga kita diajarkan bagaimana Nabi Yunus alaihi salam setelah terisolasi berpuluh-puluh hari lamanya di dalam perut ikan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan doa yang beliau baca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihi salam, dengan kekuatan doa Allah selamatkan beliau dari kejaran Fir'aun. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, selamat dari kobaran api setelah ia diceburkan oleh Raja Namrud. Saudara-saudara sekalian, inilah saatnya kita semua memperdalam, memperbanyak wirid-wirid yang barangkali kemarin pernah kita tinggalkan. Dan secara kolektif kita, mari sementara kita social distancing, yaitu menjaga jarak satu dengan yang lain, dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus yang berbahaya ini. Hanya kepada Allah lah kita kembalikan segala urusan setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ikhtiar ini, usaha ini yang sudah kita lakukan benar-benar berhasil dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sampai pada kondisi yang baik, yang kondusif, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik persembahan ibadah kepadanya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.